Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kembali bertemu dengan saya, Olivia Sasabila yang akan menjadi moderator untuk diskusi online kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tema pendidikan di era teknologi informasi yang akan kita kaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Bagaimana inovasi ini akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat, dan kita juga akan membahas mengenai masa depan pendidikan dengan bantuan AI. Mari kita mulai diskusi untuk sesi pertama. Mari kita mulai diskusi ini dengan pertanyaan pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Smart ASN, Smart ASN bagi Bapak dan Ibu? Baik, Ibu izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, saya Debrina Nada sebagai ASN muda di sini. Kalau untuk Smart ASN, menurut saya itu adalah ASN yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tidak gagap digital, dan bisa menciptakan inovasi. Contohnya seperti aplikasi e-office, saya bisa mendisposisikan surat secara online. Dulu butuh waktu 2 sampai 3 hari, sekarang hanya hitungan menit. Baik, Bu, izin menjawab. Oke, Perkenalkan, silakan. saya Rudalia sebagai pejabat struktural. Pandangan saya agak berbeda. Smart ASN bukan hanya soal digitalisasi. Smart ASN harus punya integritas, etos kerja tinggi, dan profesionalisme. Bayangkan jika kita punya sistem secanggih apapun, tapi ASN tidak disiplin atau bahkan menyalahgunakan kewenangan, maka smart government hanya tinggal slogan saja. Baik, Bu. Itu menurut saya. Baik. Untuk yang lainnya bagaimana? Apakah ada pendapat yang berbeda? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fajar Akbari. Saya di sini berperan sebagai seorang akademisi. Dari perspektif pendidikan, kami menilai Smart ASN itu hasil dari proses pembelajaran berkelanjutan. Setiap ASN harus belajar sepanjang hayat seperti mahasiswa yang terus mengikuti perkuliahan. Bedanya, ASN belajar melalui diklat, workshop, hingga platform e-learning. Baik, sekian pendapat dari saya. Selanjutnya, Eh, Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya sebagai seorang masyarakat, saya melihat Smart ASN ini merupakan hasil pelayanan. Kalau pelayanannya cepat, mudah dan transparan dan tidak berbelit, berarti ASN sudah smart. Bagi kami yang masyarakat ini, smart government adalah bukti nyata, bukan hanya sekedar sebuah slogan ataupun jargon-jargon yang berasal dari ya perkataan-perkataan begitu. baik. Jadi Smart ASN itu bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga soal mentalitas, integritas, dan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Baik, kita akan masuk ke tantangan nih sebagai Smart ASN. Menurut Baik. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apa sih hambatan terbesar dalam mewujudkan Smart ASN ini, Pak, Bu? Baik, kalau menurut saya sih nih ya Bu, kalau untuk tantangan paling nyata itu adalah literasi digital sih Bu. Karena banyak nih rekan senior yang masih kesulitan menggunakan aplikasi. Akhirnya ASN muda kita nih sering menjadi operator mereka, sementara pejabat tetap pakai cara manual. Baik, izin menambahkan, Bu. Oh, Saya boleh. setuju eh, saya setuju pendapat dari ASN Muda, Ibu Debrina, bahwa resistensi terhadap pertumbuhan ada yang merasa nyaman dengan pola lama, padahal dunia luar bergerak begitu cepat. Kalau ASN tidak berubah, pelayanan publik bisa tertinggal jauh. Baik, sekian. Baik, Apakah Bu. ada pendapat lain, Pak? Oh ya, silakan. Baik, baik, Bu. Saya izin menambahkan dari sisi akademisi,
Itu dari regulasi pendidikan dan kebijakan, ada beberapa tantangan yang bisa dihadapi ke depan, yaitu berbagai tantangan yang belum seragam, misalkan tanda tangan digital yang sudah bisa dipakai, tetapi belum semua instansi menggunakannya karena belum mempunyai dasar hukum yang kuat. Gitu, Bu. Baik, dari masyarakat, apakah ada tanggapan? Eh, Kalau dari masyarakat nih ya, menurut kami tantangannya itu adalah terlalu banyak aplikasi sektoral. Ada aplikasi untuk kesehatan, pendidikan, kependudukan, tapi itu semuanya tidak terintegrasi gitu. Akibatnya ya masyarakat jadi bingung gitu, Bu. Gitu kalau menurut kami sebagai masyarakat. Menarik sekali ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi tantangan Smart ASN ini mencakup daripada SDM-nya ya, sebagai regulasi, budaya kerja, dan sistem pelayanan yang belum terintegritas. Oke, sekarang mari kita bahas nih mengenai pendidikan. Bagaimana sih pendidikan di era teknologi informasi ini bisa mendukung lahirnya Smart ASN bagi Bapak dan Ibu? Baik, Bu. Saya dari akademisi ingin menambahkan atau menyatakan pendapat bahwa pada saat era digital saat sekarang itu menurut saya ada tiga hal yang menjadi poin utama, yaitu literasi digital, keterampilan digital, dan mindset digital. Literasi digital dapat artikan cara menggunakan teknologi bagi seorang ASN. Kemudian keterampilan digital merupakan kemampuan mengolah aplikasi dan data dari ASN, dan mindset digital adalah kesiapan untuk berubah dan berinovasi. Itu adalah tiga poin utama yang diperlukan ASN pada saat sekarang. Gitu, Bu. Dari segi ASN muda sih saya setuju banget. Saya sendiri belajar dari kursus online atau seperti MOOC. Pendidikan seperti itu emang lebih fleksibel dan bisa diakses kapan aja. Jadi ASN bisa tetap belajar walaupun lagi sibuk-sibuk banyaknya kerjaan. Baik, izin menambahkan, Bu. Iya, silakan. Saya ingin menekankan soal kepemimpinan teladan. Kalau pimpinan masih minta laporan pakai kertas, staf pasti ikut-ikutan menggunakan kertas. Tapi kalau pimpinan ikut menggunakan aplikasi, bawahan akan termotivasi menggunakan aplikasi tersebut. Karena kita harus bisa menggunakan teknologi digital sekarang untuk sekarang saat sekarang ini. Baik, terima kasih. Bagaimana nih dengan masyarakat tentang pendidikan di era digitalisasi? Terima kasih. Begini Bu, di sini saya melihat kalau pendidikan digital itu bukan hanya untuk ASN saja, Ibu, tapi juga dibutuhkan sama masyarakat. Karena kalau masyarakat sendiri tidak paham akan aplikasi pelayanan digital pun juga akan terasa sia-sia gitu, Bu. Luar biasa sekali. Jadi pendidikan di era teknologi informasi ini sangat mendukung lahirnya Smart ASN, sekaligus memberdayakan masyarakat sebagai pengguna layanan. Baik, dapat saya simpulkan nih eh, pada diskusi kita hari ini. Yang pertama, Smart ASN adalah fondasi Smart Government, bukan sekedar penggunaan teknologi, tetapi juga ASN yang berintegritas, profesional, inovatif, dan melayani. Yang kedua, tantangan utama meliputi literasi digital, resistensi perubahan, regulasi yang belum seragam, dan sistem yang terfragmentasi. Yang ketiga, pendidikan di era teknologi informasi berperan penting dalam membentuk ASN cerdas melalui literasi, keterampilan, dan mindset digital. Yang keempat, strategi pelatihan berkelanjutan, kepemimpinan yang teladan, kolaborasi dengan dunia pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, praktik baik sudah mulai ada dari e-office, tanda tangan digital, hingga kebijakan berbasis big data.
dapat disimpulkan bahwa Smart ASN adalah agen perubahan yang menjembatani pendidikan di era teknologi informasi dengan kebutuhan birokrasi modern. Jika ASN terus belajar dengan beradaptasi, maka smart government bukan lagi sekedar jargon, melainkan kenyataan yang langsung dinyatakan oleh masyarakat. Setuju, Bu. Setuju. Setuju. Setuju, Bu. Setuju banget nih, Bu. Baik, kita akan lanjut ke sesi kedua dengan topik pendidikan yang sudah menggunakan AI, yang kini menjadi isu penting dalam dunia pendidikan. Kita akan mendengar pendapat dari berbagai perspektif dari ASN muda, masyarakat, akademisi, hingga pejabat struktural. Mari kita mulai dengan pendapat dari ASN muda. Baik, terima kasih Bu Moderator. Izinkan saya memberikan pendapat. Sebagai ASN muda nih, saya melihat bahwa AI ini sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah dan universitas di Indonesia, terutama dalam bentuk platform pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya seperti aplikasi yang menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi materi atau latihan soal sesuai dengan kemampuan siswa. Saya rasa sih AI bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan pengajar berkualitas. Menarik sekali ya, Bu. Jadi kami melihat lebih fungsi untuk menutupi kekurangan guru ya sekarang. Mari kita dengar pendapat dari masyarakat yang mungkin merasakan dampak langsung dari perubahan ini. Baik, terima kasih moderator. Sebagai orang tua ya, yang anaknya sedang bersekolah, saya memang melihat kemajuan pesat dalam dunia pendidikan. Namun, saya juga khawatir. Saya sering mendengar bahwa anak-anak saya lebih sering mengandalkan aplikasi AI untuk membantu mereka mengerjakan tugas. Saya takut kalau nanti mereka terlalu tergantung pada teknologi dan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Selain itu, saya juga khawatir dengan masalah privasi dan bagaimana data mereka digunakan oleh aplikasi-aplikasi ini. Begitu, Ibu. Itu menjadi perhatian yang valid ya, Pak. Memang ada sisi positif dan negatif dalam penggunaan AI. Sekarang kita beralih ke akademisi yang telah meneliti pengaruh AI terhadap pendidikan di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Baik, Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dan beberapa hasil penelitian lainnya, itu ditemukan bahwa AI memang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar, terutama dalam memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Namun saya juga sependapat dengan Pak Wahyu sebagai dari masyarakat. Siswa memang dapat mengandalkan teknologi, tetapi harus memastikan bahwa kurikulum dan metodologi pengajaran tetap mengutamakan pengembangan berpikir kritis. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan menjadi interaksi semua yang esensial di dalam pendidikan. Begitu, Bu. Betul sekali, teknologi harus mendukung, bukan menggantikan. Sekarang mari kita dengarkan pendapat dari pejabat struktural di bidang pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran pemerintah dalam implementasi AI di pendidikan? Terima kasih, Bu Moderator. Sebagai pejabat di Kementerian Pendidikan, kami sangat menyadari potensi AI dalam pendidikan. Kami telah mulai mengimplementasikan beberapa inisiatif seperti program e-learning berbasis AI yang bertujuan untuk menjangkau lebih banyak siswa di daerah terpencil. Namun, memang ada tantangan besar baik dari sisi infrastruktur, pelatihan guru, maupun masalah etika dan privasi. Kami sedang berupaya untuk merumuskan kebijakan yang memastikan penggunaan AI dapat meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menimbulkan ketimpangan. Terima kasih, Bu Moderator. Jelas sekali, implementasi AI memang tidak berjalan mulus tanpa adanya
perencanaan yang matang. Kembali ke semua panelis, bagaimana kalian melihat masa depan pendidikan dengan bantuan AI dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Mari kita mulai dari ASN Muda. Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, saya yakin sih untuk pendidikan akan lebih personal dan terjangkau. Siswa bisa belajar sesuai dengan ritme dan kebutuhan mereka sendiri. Yang penting adalah memastikan bahwa guru-guru kita juga diberikan pelatihan yang cukup agar mereka bisa memanfaatkan teknologi ini dengan maksimal. Sekian pendapat dari saya. Saya harap di masa depan anak-anak saya tetap bisa mendapatkan pendidikan yang menyeluruh, baik dari sisi teknologi maupun sosial. AI boleh saja digunakan, tapi saya tetap berharap adanya interaksi langsung antara guru dan siswa, terutama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Terima kasih. Baik, dari sisi akademisi, saya berpendapat ada dua hal penting untuk masa depan pendidikan dengan AI. Dengan AI adalah kolaborasi antara manusia dan teknologi, serta pendidikan berbasis data. AI bisa menganalisis perkembangan siswa secara lebih mendalam, tapi harus diimbangi juga dengan pengajaran yang mengajarkan nilai-nilai humanis, bukan sekadar keterampilan teknis. Sekian. Kami sebagai pejabat pemerintah akan terus mendukung inovasi ini, tetapi kita juga harus memastikan bahwa kebijakan yang kita terapkan tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Teknologi adalah alat, tetapi pendidikan tetap harus manusiawi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk transformasi pendidikan, tapi juga harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Semua pihak dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia pendidikan itu sendiri harus bekerja sama agar manfaat teknologi ini bisa dirasakan oleh semua. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana teknologi informasi menjadi jembatan kolaborasi antara berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mari kita mulai dengan akademisi, bagaimana teknologi membantu perguruan tinggi bekerja sama dengan sektor publik dan industri. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Dari sisi akademisi, teknologi informasi itu merupakan platform kolaborasi dan sistem manajemen data sangat vital. Kami bisa berbagi kurikulum, melakukan penelitian bersama, bahkan mengadakan kuliah tamu secara daring dengan praktisi industri. Ini akan mempercepat transfer pengetahuan dari kampus ke dunia kerja. Sekian. Baik, kalau dari sudut pandang kami sebagai ASN, teknologi memungkinkan kami berinteraksi lebih cepat dengan institusi pendidikan. Kami bisa mengumpulkan data kebutuhan tenaga kerja, memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan, dan memantau program magang atau pelatihan dengan lebih efisien melalui platform digital. Betul sekali, di tingkat kebijakan, kami membutuhkan data yang akurat dan real-time. Teknologi membantu kami membuat keputusan yang lebih terarah, misalnya dalam pengalokasikan anggaran untuk program-program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, tantangannya adalah memastikan semua pihak memiliki akses dan literasi digital yang memadai. Sebagai orang tua, saya melihat bahwa teknologi sangat membantu dalam komunikasi dengan guru dan sekolah. Kami bisa melihat perkembangan anak, jadwal pelajaran, dan pengumuman melalui aplikasi. Tapi, saya juga khawatir anak-anak terlalu banyak terpapar gawai dan kurangnya interaksi sosial. Itu poin penting, ada kekhawatiran dan harapan yang sama. Lantas, bagaimana kita bisa mengatasi kesenjangan digital ini agar kolaborasi ini benar-benar inklusif? Kita beranjak ke sesi terakhir. Jika tadi kita membahas kolaborasi, sekarang kita fokus pada tantangan, terutama terkait
literasi digital, dan keamanan cyber. Bagaimana kita memastikan nih semua pihak, terutama siswa dan guru siap menghadapi era ini? Baik, dari segi ASN sih saya melihat banyak inisiatif dari pemerintah untuk pelatihan guru. Tapi masalahnya bukan hanya menguasai alat, melainkan juga kemampuan soft skill-nya. Bagaimana cara mengajar yang efektif dengan teknologi, itu pun belum ada. Jadi kami mendorong guru untuk menjadi fasilitator, bukan hanya sekedar pemberi informasi saja. Baik, sebagai orang tua, saya merasa perlu adanya bimbingan. Anak-anak saya lebih cepat menguasai teknologi daripada saya. Sekolah perlu mengajarkan mereka cara memilah informasi yang benar dari yang hoax, serta etika berinteraksi di dunia maya. Kami di tingkat kebijakan sadar akan hal ini. Kami sedang merancang kurikulum yang memasukkan pendidikan karakter dan literasi digital secara holistik. Tantangannya adalah implementasinya di daerah-daerah terpencil yang infrastruktur internetnya belum memadai. Baik, dari sisi akademisi, kami di perguruan tinggi, kami mempunyai peran ganda. Yang pertama, mendidik mahasiswa agar menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, melakukan riset untuk mengembangkan teknologi pendidikan yang adaptif dan aman. Kami juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyusun model pelatihan bagi guru dan masyarakat. Luar biasa. Jadi dari diskusi ini, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan di era teknologi informasi memerlukan kolaborasi multidimensi yang tidak hanya fokus pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada literasi digital, etika, dan kesiapsiagaan sumber daya manusia di semua lapisan masyarakat. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu dalam diskusi kita kali ini. Eh, Diskusi ini akan kita tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan Terima semua. kasih. Terima kasih.